Selamat pagi, nama saya Agustina Cahiro, NIM 19104169199, kelas A2 pagi, jurusan manajemen, mata kuliah manajemen pemasaran, dosen Pak Adi Murzalin SEMM. Hari dan tanggal ujian hari Kamis tanggal 22 Juli 2021. Soal bagian A. Nomor 1. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran lanjutan? Mengapa? Jawabannya iya, saya selalu hadir. Nomor 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran lanjutan secara daring? Jawabannya 14 kali. Yang ketiga, apa-apa yang saudara lakukan selama saudara belajar manajemen pemasaran lanjutan secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari pemasaran lanjutan secara daring? Jawabannya, yang saya pelajari yaitu mengenal tentang manajemen pemasaran. Soal yang keempat, apa tugas struktur yang diberikan oleh dosen saudara dalam kuliah daring? Jelaskan tugas struktur Anda. Jawabannya, membuat video record dan meringkas dari menonton video. Nomor 5, bagaimana kuliah daring memberikan kesan kepada Anda? Platform media yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen pemasaran lanjutan. Jawabannya, Zoom, Meet, WhatsApp, Facebook, Google Classroom. Soal bagian B. Nomor 1, jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Jawabannya, menurut Warren J. Keng 2003, seluruh distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai konsumen atau pemakai industri. Distribusi insentif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangnya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok. Nomor 2, jelaskan hambatan atau risiko dalam persaingan global serta kelebihan dan kekurangan Indonesia dalam menghadapinya. Jawabannya, hambatan dalam persaingan global yaitu ancaman persaingan segmen yang kuat, ancaman pendatang baru, ancaman produk substitusi, ancaman kekuatan posisi tawar membeli, ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok. Kelebihan dari globalisasi. Yang pertama, meningkatkan penjualan dan keuntungan dengan memanfaatkan peluang pasar baru dan sedang tumbuh. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan bahan baku murah. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya saing, kualitas tinggi dari produk dan biaya rendah. Kekurangan dari globalisasi. Yang pertama, volatile lingkungan, mulai dari politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, jadi tujuan perusahaan tidak tercapai. Yang kedua, interaksi dengan berbagai kompleks bangsa dengan beragam ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi menjadi sulit karena perbedaan bahasa, geografi, perbedaan budaya, dan sebagainya. Yang keempat, informasi penting untuk perancangan dalam hal ketersediaan kedalam dan akurat sangat bervariasi. Yang kelima, sulit untuk menganalisis
menganalisis persaingan masa kini dan masa depan di banyak negara karena perbedaan dalam struktur industri dengan praktek bisnis. Soal yang ketiga, apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan faktornya. Bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor bauran promosi. Yang pertama, jenis pasar produksi. Kedua, tahap kesiapan pembeli. Yang ketiga, tahap siklus hidup produk. Yang keempat, tahap pemunduran. Soal yang keempat, pemasaran online terdiri dari online marketplace, online retail, serta classified ADS. Jelaskan dengan detail bagaimana cara melakukan pemasaran online tersebut. Jawabannya, dalam kegiatan online marketplace terdapat kewajiban PPH dan PPN. Dalam proses bisnis, jelaskan penyediaan tempat dan waktu penjualan barang dan atau jasa, serta dalam proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada merchant oleh penyelenggara. Dalam kegiatan classified ADS terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis penyediaan tempat dan waktu untuk memanjangkan konten barang atau jasa. Dalam kegiatan dial desk terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis jasa menyediakan tempat dan waktu penjualan barang atau jasa, serta dalam proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada merchant oleh penyelenggara. Dalam kegiatan online retail terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis penjualan barang atau jasa. Soal yang kelima, bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Jawabannya, bagi perusahaan penjualan sate taichan yang serius mengembangkan bisnis penjualan sate taichan, mereka menyadari bahwa aktivitas pemasaran dan promosi usaha penjualan sate taichan harus dilakukan lewat bagaimana cara untuk mencapai kesuksesan. Pada umumnya, kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Soal bagian C yang nomor 1, bagian A, jawabannya video yang pertama, yaitu berjudul Marketing Mix. Yang nomor 2, makna judul mengenal marketing mix. Yang ketiga, teori-teori pengertian marketing mix. Yang keempat, manfaat saya bisa mengerti tentang marketing mix. Video yang kedua, yang pertama, judul marketing adalah permainan otak. Yang kedua, makna judul marketing tentang mengerti tentang marketing adalah permainan otak. Yang ketiga, teori-teori pengertian. Yang keempat, manfaat saya bisa tahu materi tentang marketing adalah permainan otak. Mahasiswa wajib menonton video 8 dan video 9 yang dibagikan di grup WA. Sekian dari saya, terima kasih.